Bang! Tubuh Xie terlempar saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Selain itu, Lu Ming telah meminjam lebih banyak kekuatan dari garis keturunan ketiga. Dengan serangan kekuatan penuh, dia telah melukai Xie. Kemudian, 9 naga itu mengeluarkan raungan panjang dan roboh. Namun, di tengah runtuhnya 9 naga, sebuah tablet batu besar keluar dan mekar dengan cahaya. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Segera setelah garis keturunan prasasti penekan penjara dilepaskan, ia tumbuh dengan cepat hingga seukuran gunung. Prasasti penekan penjara juga dipenuhi dengan cahaya merah darah yang tebal, yang menekan Xie Yan dengan kekuatan yang sangat besar. Membantu, Xie menjerit ketakutan saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan aura yang menekan dari prasasti penekan penjara. Berhenti. Di sampingnya, 3 ahli lainnya berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak peduli dan terus menekan Xie. Tidak, Xie meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, luka-lukanya saat ini telah sangat mengurangi kekuatan tempurnya, jadi bagaimana dia bisa melawan? Puff! Saat prasasti penekan penjara ditekan, Xie memuntahkan seteguk darah. Pembuluh darah di tubuhnya pecah, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak dengan keras. Xie, ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7, dibunuh oleh Lu Ming di tempat. Ledakan. Pada saat yang sama, 3 serangan lainnya menghantam prasasti penekan penjara pada saat yang sama, membuatnya terbang. Itu bergetar hebat dan hampir roboh. Bunuh. Prasasti penekan penjara bergetar, dan suara Lu Ming yang dingin dan tanpa emosi terus keluar darinya. Lampu merah darah memenuhi udara. Kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Seorang tetua di alam dewa spiritual tingkat 8 berbicara, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli bela diri alam dewa spiritual tingkat ketiga sebenarnya mampu membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7. Itu terlalu mengejutkan dan dia belum pernah mendengarnya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Lu Ming. 2 di antaranya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-8, sementara yang lainnya berada di tingkat ke-7. Tubuh mereka memancarkan aura menakutkan yang mengunci Lu Ming. Kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia ingin meminjam lebih banyak kekuatan dari garis keturunan ketiga untuk membunuh orang-orang ini. Lu Ming, kamu tidak bisa terus meminjam kekuatan garis keturunanmu. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mempertahankan kesadaranmu. Teriak Dandan. Bunuh, orang-orang ini harus dibunuh. Lu Ming berteriak. Pada saat ini, hanya ada sedikit kejelasan yang tersisa di pikirannya. Seolah-olah dia akan dilahap dan ditenggelamkan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya setiap saat. Namun, itu jelas tidak cukup untuk membunuh dewa spiritual tingkat 8. Dia perlu meminjam lebih banyak kekuatan. Namun, begitu dia meminjam lebih banyak kekuatan, akan sulit bagi Lu Ming untuk menjaga kedamaian di hatinya. Dia pasti akan dilahap oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Tapi saat ini, apakah ada cara lain? Lu Ming hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Lupakan saja. Aku akan mempertaruhkan nyawaku sekali saja. Wah, tidak perlu terus meminjam tenaga. Dandan menghela nafas panjang dan terbang menjauh dari Lu Ming menuju ketiga ahli itu. Kalian 3 bocah nakal, kalian bisa mati tanpa penyesalan jika kalian bisa menyaksikan kekuatan sejatiku hari ini. Kata Dandan. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Aura ini tinggi dan perkasa, seolah-olah ia adalah penguasa dunia, menghadap kehidupan dunia yang tiada akhir. Tampaknya juga seluruh dunia. Dia adalah dunianya, dan dunia adalah dia. Di bawah cahaya, tubuh Dandan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Akhirnya, ia berubah menjadi kura-kura dewa yang setinggi langit dan lebih besar dari gunung. Ini. Ketiga lelaki tua itu terkejut. Mereka merasakan ancaman fatal dari penyu dewa raksasa. Mati, menyerang. Sebuah suara keluar dari mulut kura-kura dewa raksasa. Kura-kura raksasa itu meraih ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7. Pakar alam dewa spiritual tingkat ke-7 ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia dipenjara di sana, seolah-olah dia dikurung di dunia. Tidak, mati. Dia meraung. Dia menyaksikan cakar besar itu terhempas dan seluruh tubuhnya meledak. Tidak bagus, ayo pergi. 2 ahli alam dewa spiritual tingkat 8 yang tersisa meraung ngeri. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka sepertinya tenggelam ke dalam rawa, dan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Membunuh. Kura-kura raksasa melontarkan kata itu. 2 berkas cahaya keluar dari mulutnya dan menembus 2 tetua di alam dewa spiritual tingkat 8, membunuh mereka. 2 ahli alam dewa spiritual tingkat 8 telah mati begitu saja. Meskipun Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia masih tercengang. Setelah membunuh ketiga ahli tersebut,
penyu raksasa tersebut dengan cepat menyusut dan kembali menjadi penyu kecil. Ia tergeletak di udara dengan lemah dan berteriak, sungguh rugi, sungguh rugi. Saya telah mengumpulkan begitu banyak energi untuk waktu yang lama dan hampir semuanya habis dalam waktu singkat. Lu Ming, kamu harus tinggal bersamaku, tetaplah bersamaku. Dandan berteriak dan melayang lemah ke arah Lu Ming. Ayo pergi. Pikiran Lu Ming hampir tidak memiliki kejelasan. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan menyimpan Dandan serta dua mayat ahli alam dewa spiritual tingkat 8 ke dalam diagram gunung dan sungai. Tubuhnya bergerak dan dia meninggalkan tempat itu. Gangguan besar di sini pasti akan mengingatkan para ahli di kota, jadi mereka harus pergi secepat mungkin. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melintasi daratan yang luas. Segera, dia muncul 1.000.000 mil jauhnya. Dia menemukan tempat tersembunyi dan memasuki diagram gunung dan sungai. Begitu dia memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk menahan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh yang tak ada habisnya sepertinya mampu menenggelamkan Lu Ming kapan saja, mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Cahaya darah di tubuhnya bersinar, tapi perlahan, itu memudar kembali ke garis keturunan ketiga. Dia duduk di sana selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, kekuatan garis keturunan ketiga sepenuhnya ditarik kembali ke garis keturunan ketiga dan kembali ke tulang punggung Lu Ming. Di saat yang sama, dia menghilangkan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya membuka matanya. Tidak ada lagi niat membunuh di matanya, hanya kejelasan. Lu Ming menghela nafas lega. Kali ini benar-benar nyaris terjadi. Dia hampir dilahap oleh niat membunuh di garis keturunan ketiga. Garis keturunan ketiga adalah pedang bermata dua. Seseorang harus sangat berhati-hati saat menggunakannya. Jika budidaya seseorang tidak cukup tinggi dan mereka meminjam terlalu banyak kekuatan, mereka akan tenggelam dalam niat membunuh yang tak ada habisnya. Kali ini, beruntung Dandan akhirnya mengambil tindakan. Kalau tidak, dia harus meminjam lebih banyak kekuatan. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Lu Ming akan tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dan menjadi boneka pembunuh. Saat memikirkan Dandan, Lu Ming melihat ke samping dan kebetulan melihat Dandan terbaring di sana, menggerogoti batang obat spiritual, terlihat sangat lemah. Melihat Lu Ming telah terbangun, cakar punggung Dandan menendang dan mendarat di bahu Lu Ming sambil berteriak, Lu Ming, aku menderita kerugian besar kali ini. Saya kehilangan banyak vitalitas. Anda harus memberi saya ramuan roh. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, di masa depan, selama aku tidak membutuhkan ramuan roh apapun, aku akan memberikannya padamu. Lu Ming tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan setumpuk ramuan spiritual muncul. Mata Dandan berbinar, dan dia menelan semua ramuan roh dalam satu tegukan, meninggalkannya untuk dimakan perlahan. Nak, setidaknya kamu masih punya hati nurani. Dandan menggumamkan beberapa patah kata, lalu memasang ekspresi puas dan berkata, bagaimana kabarnya? Aku tidak terkalahkan, kan? Ini memang sangat kuat. Kali ini, Lu Ming sangat kagum. Dandan sebenarnya bisa berubah menjadi kura-kura sebesar itu. Itu sangat menakutkan dan bisa membunuh dewa spiritual tingkat 8 dalam hitungan detik. Lu Ming sangat terkejut. Jangan membuat keributan. Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena kekuatan Tuan ini masih jauh dari pulih, itu tidak akan hanya kekuatan kecil itu. Aku adalah kura-kura dewa dunia, pemimpin dari 10 binatang perang teratas. Jika aku berada di puncakku, aku akan menjadi sebesar dunia dalam wujud asliku. Bahkan kaisar bela diri pun bisa diledakkan sampai mati hanya dengan satu tarikan napas, apalagi seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat 8. Dandan bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat nyaman saat melihat ekspresi kekaguman Lu Ming. Mungkinkah kamu telah melampaui level kaisar di puncakmu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, Lu Ming secara alami percaya bahwa ini adalah kelahiran kembali seorang ahli super. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki sarana seperti itu. Tentu saja, manakah dari 10 battle beast teratas yang tidak terkalahkan? Kaisar bela diri bukanlah apa-apa. Ambil garis keturunan 9 naga Anda sebagai contoh. Jika 9 naga berada di puncaknya, mereka bisa melahap matahari dan bulan. Bahkan matahari dan bulan di langit pun akan dilahap oleh mereka. Kaisar bela diri apa? Mereka bisa melahap seluruh area dengan satu gigitan. Wajah Dandan penuh percaya diri, lalu dia menghela nafas dan berkata, selain aku bertanya-tanya apakah ada dari 10 battle beast yang selamat. Pertarungan saat itu, Di akhir kalimatnya, Dandan menghela nafas. Lu Ming menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Kini, dengan pulihnya Dandan, ingatannya sepertinya sudah banyak pulih. Dia bahkan mungkin bisa mendengar beberapa rahasia darinya yang tidak diketahui siapapun. Dandan melirik Lu Ming dan berkata, aku terlalu lemah. Saya perlu istirahat yang baik. Dan EBSP.
Setelah mengatakan itu, dia lari dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming terdiam. Kemudian, dia pindah dan muncul di puncak gunung lainnya. Mayat dua tetua alam dewa spiritual tingkat 8 masih tergeletak di sana. Mayat dewa roh tidak akan membusuk bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Sayangnya, ki dan ki darahku yang sebenarnya telah hilang. Lu Ming merasakannya dan menghela nafas sedikit. Dia merasa itu sia-sia. Namun, esensi darahnya harusnya tetap ada. Bahkan jika 1 tahun telah berlalu sejak kematian ahli alam dewa spiritual tingkat 8, esensi darahnya masih ada di sana. Jantung Lu Ming berdetak kencang. 9 garis keturunan naga muncul dan kekuatan melahap meledak. Sebanyak 18 mutiara esensi darah yang tampak seperti mutiara berwarna merah darah terbang keluar dan dimakan oleh 9 naga. Lu Ming duduk bersila dan mulai menyempurnakannya. Esensi darah dan kekuatan dari dua seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat 8 sangat kaya. Lu Ming mulai menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. Di sekitar garis keturunan 9 naga, terdapat 7 cakra emas, yang sangat mempesona. Saat kekuatan esensi darah dimurnikan dan diintegrasikan, 7 cakra emas bersinar semakin terang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar dengungan dan cakra emas pucat lainnya muncul. Cakra emas ke-8, 9 garis keturunan naga telah naik ke tingkat lain, maju ke garis keturunan tingkat dewa peringkat 8. Garis keturunan 9 naga meraung, dan ukuran dan panjang tubuhnya dengan cepat bertambah. Itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dan perkasa. Mengumpulkan. Dengan satu pikiran, 9 garis keturunan naga menyusut dengan cepat, berubah menjadi sinar merah darah yang meresap ke tulang punggung Lu Ming. Seperti yang diharapkan, ada energi naga tambahan. Tunggu, energi naga ini sangat kuat. Lu Ming merasakannya sedikit dan matanya berbinar. Kemajuan garis keturunan 9 naga juga melahirkan satu energi naga lagi. Namun, Lu Ming merasa energi naga ke-8 sangat kuat, sebanding dengan jumlah 7 energi naga sebelumnya. Faktanya, Lu Ming telah mengetahui sebelumnya bahwa setiap energi naga akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, sejauh mana kekuatannya terbatas dan tidak terlalu berlebihan. Namun, energi naga ke-8 jauh lebih kuat daripada energi naga ke-7. Garis keturunan tingkat dewa tingkat 8 memang luar biasa. Tidak heran hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 8 yang dapat disebut keajaiban kelas 2 di benua tengah. Garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7 jauh lebih lemah daripada garis keturunan tingkat dewa tingkat 8. Lu Ming merenung dalam hatinya dan senyuman muncul di wajahnya. Semakin kuat kekuatan naganya, semakin kuat kekuatan tempurnya saat dia menggunakannya. Lu Ming menantikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 9 garis keturunan naga miliknya naik ke tingkat tertinggi, tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Seberapa kuat energi naganya? Ada perbedaan besar antara ahli tingkat dewa tingkat 9 dan ahli tingkat dewa tingkat 8. Perbedaan antara Big Shot favorit surga dan favorit surga kelas 2 bisa dilihat. Jika garis keturunan 9 naga dan garis keturunan prasasti penekan penjara keduanya dipromosikan ke tingkat dewa 9, seberapa kuat kekuatan tempur Lu Ming? Jika Lu Ming melepaskan semua kekuatan naganya sekarang, dia pasti akan mampu mengalahkan keajaiban kuat lainnya seperti anak gelap dan anjing neraka berkepala 3 dengan mudah dan cepat. Setelah itu, Lu Ming menyimpan 2 cincin penyimpanan tetua alam dewa spiritual tingkat 8. Kemudian, dengan lambaian tangannya, api menyebar dan mengubah mayat kedua tetua menjadi abu. Siapa yang mengirim orang untuk membunuhku? Lu Ming mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Awalnya, dia mengira Xie Qitianlah yang mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, orang-orang itu berkata bahwa mereka akan membunuh Xie Nianxing setelah membunuhnya. Hal ini membuat Lu Ming berspekulasi bahwa itu bukanlah Xie Qitian. Jika Xie Qitian ingin membunuh Xie Nianxing, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Lu Ming menebak bahwa orang lainlah yang mengirim seseorang. Mungkinkah itu Xie Zhen? Namun, apakah Xie Zhen memiliki kekuatan yang begitu besar untuk memobilisasi ahli alam dewa spiritual tingkat 8? Lu Ming merenung. Ada lebih dari 10 pangeran di bawah Xie Qitian. Bakat Xie Qitian rata-rata, jadi dia mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Mungkin ada orang lain yang membantu Xie Zhen. Mungkinkah itu Xie Qiyu? Petik 2. Ini karena hanya 2 orang inilah yang paling menginginkan kematian Lu Ming. Pada saat yang sama, Xie Zhen sebelumnya mengirim seseorang untuk membunuh Xie Nianxing. Oleh karena itu, dialah yang paling mungkin menjadi orangnya. Xie Zhen. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini adalah seseorang yang harus dibunuh Lu Ming. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan melanjutkan ke arah kedalaman alam iblis jurang. Kali ini, Lu Ming melambat. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak anggota klan Mosa yang menyerangnya. Mereka semua berada di alam embrio roh. Ada yang berada di alam embrio roh tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9,
tetapi Lu Ming dengan mudah membunuh mereka semua. Namun, tidak ada satu titik pun yang muncul di token giok. Apakah si Ekitian berbohong padaku? Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat dia terus terbang. Sehari kemudian, Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan. Sebuah kota muncul di depannya. Dari kejauhan, ada orang-orang di kota itu. Itu adalah seniman bela diri ras manusia, bukan Mosa. Ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya manusia. Mata Lu Ming berbinar saat dia terbang menuju kota. Jika ada orang, mereka bisa bertanya tentang Xian Yanxing. Saat Lu Ming mendekat, orang-orang di kota memperhatikannya dan memandangnya dengan dingin. Itu adalah ras manusia. Di tembok kota, seseorang bergumam, matanya bersinar. Siapa kamu? Seseorang di tembok kota bertanya. Saya baru saja memasuki wilayah iblis jurang maut. Tolong izinkan saya masuk, kata Lu Ming. Saya baru. Mata orang di tembok kota menjadi cerah. Karena kamu manusia, masuklah. Lu Ming mengangguk. Dia terbang ke atas tembok kota dan menuju ke kota. Kota ini tidak besar, dan jumlah penduduknya bahkan lebih sedikit. Sekilas, selain lebih dari 100 orang di sekitar tembok kota, terdapat kurang dari 200 orang di kota tersebut. Semuanya duduk bersila di atas berbagai bangunan, seolah sedang bercocok tanam atau bermeditasi. Begitu Lu Ming terbang ke kota, banyak pasang mata menatapnya. Dia pendatang baru. Ini belum waktunya bagi keluarga kerajaan mengirim orang untuk memburu klan Mosa. Tampaknya orang ini telah menyinggung keluarga kerajaan dan diasingkan ke sini. Dia masih sangat muda. Hehe, aku khawatir dia adalah favorit surga dari suatu kekuatan. Dia pasti punya banyak uang. Serahkan orang ini padaku. Saya membutuhkan batu permata mentah. Dia berkata. Omong kosong, siapa yang tidak butuh batu permata mentah? Anak ini milikku. Suara-suara terdengar di mana-mana saat mereka menatap Lu Ming dengan mata membara. Tentu saja, Lu Ming juga mendengar suara-suara ini. Dia mengerutkan alisnya dan kilatan dingin muncul di matanya. Ini milikku. Sosok kekar bergegas keluar dengan raungan marah. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke arah Lu Ming. Ruang itu bergetar terus-menerus dan kekuatan yang kuat melonjak menuju Lu Ming. Ini adalah ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangannya seperti pedang surgawi, memotong telapak tangan pria itu. Dengan suara retak, tulang telapak tangan pria itu dipatahkan oleh Lu Ming. Dia berteriak dan mundur dengan panik, menatap Lu Ming dengan ngeri. Orang ini punya keahlian. Ayo serang bersama. Membunuh. Seseorang berteriak dan 7 hingga 8 sosok menerkam Lu Ming. 7 hingga 8 tokoh ini sebenarnya adalah ahli alam dewa spiritual. Beberapa berada di alam dewa spiritual tingkat pertama, sementara yang lain berada di tingkat kedua. Yang tertinggi berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. 8 dari mereka menyerang pada saat yang sama, dan momentumnya sangat mengejutkan. Segala jenis serangan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Jika itu adalah seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ketiga biasa, dia akan terluka atau bahkan tertekan di bawah pengepungan begitu banyak ahli. Namun, bagaimana Lu Ming bisa dibandingkan dengan dewa spiritual tingkat ketiga biasa? Mengaktifkan seni surga penindasan penjara, dia menyerang 8 telapak tangan berturut-turut. Bang, 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 terjadi 8 ledakan, disusul suara patah tulang dan rentetan jeritan. Kedelapan sosok itu memuntahkan darah dan terjatuh ke belakang, menghantam bangunan di sekitarnya dengan keras. Terlepas dari apakah itu ahli alam dewa spiritual tingkat pertama, tingkat kedua, atau bahkan tingkat ketiga, mereka semua akan berakhir sama. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka semua akan mati dalam satu gerakan. Semua orang di sekitarnya tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. Itu terlalu menakutkan. Hanya dengan satu gerakan, dia telah melukai 8 ahli, termasuk alam dewa spiritual tingkat ketiga. Kekuatan tempur macam apa ini? Terlebih lagi, dia terlihat sangat muda, yang bahkan lebih sulit dipercaya. Mungkinkah ini menjadi favorit surga di antara orang-orang hebat di luar sana? Seseorang berkata dengan suara gemetar, menyebabkan semua orang menggigil. Saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Meskipun ada beberapa ratus orang di kota ini, mustahil bagi mereka semua berada di alam dewa roh. Faktanya, sebagian besar dari mereka berada di alam embrio roh, dan hanya ada sekitar selusin orang di alam dewa roh. Tatapan dingin Lu Ming menyapu sekeliling. Ketika orang-orang itu bertemu dengan tatapan Lu Ming, hati mereka bergetar dan mereka tidak berani menatap langsung ke matanya. Lu Ming mengambil langkah maju dan muncul di atas ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tubuh kurus. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri. Telapak tangan Lu Ming mengandung kekuatan yang menakutkan, tapi tidak meledak. Dia merasa kalau itu terjadi, dia pasti sudah mati. Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Orang tua ini sempat bingung.
Orang tua itu memohon belas kasihan. Katakan padaku, kenapa kamu menyerangku saat aku masuk? Lu Ming bertanya dengan dingin. Baiklah, kami terpaksa melakukan ini. Pahlawan muda, kamu pasti baru saja memasuki alam iblis Tartarus, kan? Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda secara detail. Orang tua kurus itu menghela nafas dan mulai menjelaskan secara detail. Ternyata, orang-orang ini telah menyinggung keluarga kerajaan, atau mereka adalah orang-orang yang berasal dari dinasti Sein kuno. Karena kesalahan mereka, mereka diasingkan ke jurang alam iblis dan terpaksa membunuh klan Mosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Namun, ada banyak sekali anggota klan Mosa di alam iblis Tartarus, dan mereka ada di mana-mana. Itu sangat berbahaya. Sedangkan untuk pejuang manusia, mereka menyerap dan menyempurnakan ki iblis dengan sangat lambat di wilayah iblis jurang maut. Seiring berjalannya waktu, batu mentah yang mereka bawa akan habis. Jika mereka memurnikan ki iblis terlalu lambat, akan sangat merugikan mereka saat melawan klan iblis. Terkadang, bukan mereka yang memburu klan iblis, melainkan klan iblis yang memburu mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berkumpul dan membangun kota untuk melawan klan iblis. Ini juga alasan mengapa Lu Ming bisa melihat kota kecil ini. Dan hal apa yang paling berharga bagi penduduk alam iblis jurang neraka? Tentu saja, batu permata mentah adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lu Ming baru saja memasuki jurang alam iblis, mereka secara alami serakah dan ingin mengambil batu permata mentahnya. Terus terang, mereka hanyalah sekelompok orang yang menyedihkan. Kalian semua boleh pergi sekarang, aku tidak akan mempersulit kalian. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan beberapa orang yang menyerang, hanya menyisakan lelaki tua itu. Orang tua kurus memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, jadi dia harus menjadi pemimpin. Pahlawan muda, apakah kamu punya perintah lain? Orang tua kurus itu memandang Lu Ming, merasa sedikit tidak nyaman. Sejujurnya, dia telah hidup bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat ahli muda yang begitu menakutkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, alasan mengapa keluarga kerajaan membuang Anda ke sini dan memerintahkan Anda untuk memburu klan Mosa adalah untuk mendapatkan poin, bukan? Setelah Anda memiliki cukup poin, mereka akan melepaskan Anda, bukan? Lu Ming bertanya. Itu benar, memang demikian. Namun, poin tersebut hanyalah penipuan. Orang tua kurus itu mengertakkan gigi. Penipuan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak mendapat poin dari membunuh klan iblis? Lu Ming bertanya. Pahlawan muda, keluarga kerajaan memberitahumu, berapa banyak poin yang kamu perlukan untuk keluar? Orang tua kurus itu bertanya. 10.000, kata Lu Ming. 10.000. Mata lelaki tua kurus itu tiba-tiba membelalak. Dia tersentak dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lu Ming mengerutkan kening, menunggu yang lebih tua melanjutkan. Haha, pahlawan muda, menurutku, keluarga kekaisaran tidak berniat mengeluarkanmu. Mereka ingin mengurungmu di sini seumur hidupmu. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum pahit. Apa maksudmu? Mata Lu Ming berbinar. Pahlawan muda, kamu masih belum tahu cara mendapatkan poin kan? Izinkan saya memberitahu Anda, membunuh klan iblis di bawah alam dewa spiritual tidak memberi Anda poin apapun. Anda hanya bisa mendapatkan poin dengan membunuh pembangkit tenaga listrik dewa spiritual atau lebih tinggi. Membunuh dewa spiritual tingkat pertama akan memberi Anda 1 poin. Membunuh dewa spiritual tingkat kedua akan memberi Anda 2 poin. Membunuh dewa spiritual tingkat ketiga akan memberi Anda 3 poin, dan seterusnya. Membunuh dewa spiritual tingkat 9 akan memberi Anda 9 poin. Membunuh dewa spiritual yang sempurna akan memberi Anda 10 poin. Membunuh makhluk tertinggi dari klan Mosa akan memberi Anda 100 poin, dan membunuh Mosa tingkat kaisar akan memberi Anda 10.000 poin. Pria tua kurus itu menjelaskan. Brengsek, Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengerti bahwa dia telah ditipu. Xie Qitian, kaisar Sage yang bermartabat, sebenarnya telah berbohong padanya. Menurut konversi poin ini, bagaimana mungkin dia bisa memperoleh 10.000 poin? Membunuh dewa spiritual tingkat pertama dari klan Mosa hanya bernilai 1 poin, sedangkan membunuh dewa spiritual yang sempurna hanya bernilai 10 poin. Bahkan makhluk tertinggi dari klan Mosa hanya memiliki 100 poin. Ini berarti dia harus membunuh 100 makhluk tertinggi untuk mengumpulkan 10.000 poin. Selain itu, Mosa tingkat kaisar akan memberikan 10.000 poin, tetapi membunuh Mosa tingkat kaisar. Mari kita tidak membicarakan apakah ada klan Mosa alam kaisar di wilayah iblis jurang maut. Bahkan jika ada, Xie Qitian mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, jadi bagaimana Lu Ming bisa? Mungkin Lu Ming tidak akan pernah bisa mendapatkan 10.000 poin sepanjang hidupnya. Mereka ingin mengurung Lu Ming di wilayah iblis jurang selama sisa hidupnya. Metode yang kejam dan brilian. Tubuh Lu Ming memancarkan niat membunuh yang dingin, menyebabkan tetua kurus itu menggigil. Kita akan membicarakan semuanya setelah kita menemukan King kecil. Lu Ming menghela nafas lega dan menarik kembali niat membunuhnya. Senior,
apakah kamu tahu keberadaan putri ke-16, Xian Yanxing? Pada akhirnya, Lu Ming menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Alam iblis Tartarus terlalu besar, dan tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Orang tua ini sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin mengetahui sesuatu. Putri ke-16, apakah kamu berbicara tentang putri dengan garis keturunan kerajaan? Kata lelaki tua kurus itu. Tidak buruk, saya memiliki kesan tertentu padanya. Putri ke-16 diasingkan ke wilayah iblis jurang 3 tahun lalu. Ketika dia pertama kali datang ke sini, budidayanya masih lemah, jadi dia tinggal di pinggiran wilayah iblis jurang untuk sementara waktu. Belakangan, dia tinggal di kota ini selama setahun penuh. Saya cukup akrab dengannya. Sayang sekali keluarga kerajaan memperlakukan putri surga yang langka dan sombong seperti itu. Apa yang kamu inginkan darinya? Kata lelaki tua kurus itu. Dia menghela nafas panjang seolah dia merasa kasihan pada Xian Yanxing. Setelah mendengar ini, mata Lu Ming berbinar. Saya temannya, senior, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Penatua kurus itu menggelengkan kepalanya, keluarga kerajaan meminta putri ke-16 untuk mendapatkan jumlah poin yang sama denganmu. Dia meminta 10.000 poin. Itu sebabnya dia meninggalkan tempat ini dan pergi jauh ke dalam jurang alam iblis setelah budidayanya meningkat. Kaca, kata-kata lelaki tua itu membuat Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Niat membunuh di dalam hatinya tidak bisa lagi ditekan dan meledak. Hati Lu Ming sangat tidak nyaman. Niat membunuhnya terhadap keluarga kerajaan, Xie Zhen, dan Xie Qitian sangat kuat. Mereka akan mengurung Xian Yanxing di wilayah iblis jurang selama sisa hidupnya. Terutama 3 tahun lalu, ketika basis budidaya Xian Yanxing hanya berada di tingkat samudera spiritual, mereka telah mengurungnya di wilayah iblis jurang maut. Bisa dibayangkan betapa dia menderita dan menghadapi bahaya dalam beberapa tahun terakhir. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming terasa sakit. Tapi sekarang, Xian Yanxing telah memasuki kedalaman alam iblis. Di mana dia? Pikiran Lu Ming melayang dan dia menjadi tenang setelah sekian lama. Senior, kamu bisa mengambil batu permata mentah ini. Lu Ming memberi lelaki tua kurus itu sebuah cincin penyimpanan, yang berisi puluhan ribu batu mentah. Kemudian, dia melayang ke langit dan meninggalkan kota, menuju ke dalam wilayah iblis jurang maut. Ada juga siang dan malam di alam iblis Tartarus. Pada siang hari, ada matahari gelap yang menggantung di langit. Pada malam hari, ada bulan darah di langit. Terlebih lagi, ketika bulan darah berada di langit, ki iblis antara langit dan bumi akan sangat padat. Pada saat itu, klan Vien dan binatang iblis akan menjadi lebih kuat, sementara klan manusia akan ditindas. Bulan darah tergantung tinggi di langit, dan ki iblisnya sangat besar dan perkasa. Namun, hal itu tidak banyak mempengaruhi Lu Ming. 9 garis keturunan naga meledak, dan ki iblis yang bergulir dilahap dan disempurnakan menjadi inti esensial dalam sekejap. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, jauh ke dalam wilayah iblis jurang maut. Pasti akan ada lebih banyak pejuang manusia di wilayah iblis jurang maut. Pasti ada tempat lain di mana manusia berkumpul di kedalaman wilayah iblis jurang maut. Lu Ming berencana mencari tahu lebih banyak tentang tempat berkumpulnya manusia. Suara mendesing, suara tajam menembus udara. Beberapa sosok hitam melesat mendekat dan menyerang Lu Ming. Ketiga anggota klan iblis semuanya sangat ganas. Mereka memegang paku tulang di tangan mereka dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mengerikan. Aura mereka juga sangat kuat. Ini adalah 3 setan realem dewa spiritual tingkat pertama. Bulan darah tergantung tinggi di langit. Sangat berbahaya berjalan di wilayah iblis jurang, karena banyak klan Mosa akan pindah, dan iblis akan menari dalam kekacauan. Mengaum, 9 naga meraung, dan kekuatan melahap menyelimuti ketiga iblis itu. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kemudian, 9 naga melahap energi dan esensi darah ketiga iblis, mengubahnya menjadi 3 mayat kering. 9 naga telah naik ke tingkat ke-8 dari tingkat dewa, dan kekuatan melahap mereka tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Setelah membunuh 3 iblis alam dewa spiritual tingkat pertama, token giok akhirnya berubah. Sebuah nomor muncul di sana, 3. Lu Ming mencibir dengan dingin. Membunuh anggota klan Sa iblis alam dewa spiritual tingkat pertama hanya akan memberinya 1 poin. Dibandingkan dengan 10.000 poin yang menakutkan, apa gunanya? Lu Ming terus bergerak menuju kedalaman wilayah iblis jurang maut. Dalam waktu singkat, esensi darah dari 3 dewa spiritual tingkat pertama sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, energi dan esensi darah dari alam dewa spiritual tingkat pertama secara alami tidak berguna baginya. Dengan cara ini, Lu Ming maju selama 3 hari berturut-turut. Sepanjang jalan, dia menghadapi lebih dari selusin serangan. Ada serangan dari klan iblis dan binatang iblis di sini, tapi tidak banyak yang berada di atas alam dewa roh. Sebagian besar serangan yang dia temui berasal dari alam embrio roh. Dalam 3 hari, Lu Ming telah melintasi ribuan gunung dan sungai.
Mati, ras manusia, bunuh dia. Sebuah suara tajam terdengar di depannya. Lu Ming tahu bahwa itu adalah suara klan Mosa. Setelah itu, serangkaian suara gemuruh terdengar dari depan. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit telah terjadi. Lu Ming tidak ragu-ragu dan terbang menuju sumber suara. Sudah 3 hari berlalu, dan mereka akhirnya bertemu manusia lagi. Di pegunungan, 7 atau 8 anggota klan Mosa menyerang seorang pria parubaya. Budidaya pria parubaya itu sangat mendalam. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat keempat, dan dia bertarung melawan 7 atau 8 klan Deviant. Namun, 7 atau 8 setan semuanya ahli. Yang paling lemah di antara mereka adalah alam dewa spiritual tingkat kedua. Yang lain berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga, dan satu berada di tingkat keempat. Pria besar itu berada dalam posisi yang dirugikan karena begitu banyak anggota klan Deviant yang bergabung. Dia hanya bisa memblokir dan tidak melawan. Merusak. Pria kekar itu melawan dengan sekuat tenaga, membunuh anggota klan Mosa dari alam dewa spiritual tingkat kedua dengan satu pukulan kapaknya. Namun, punggungnya juga disayat oleh taji tulang anggota klan Mosa dari alam dewa spiritual tingkat keempat, menyebabkan darah mengalir keluar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan keluar dari pengepungan, melarikan diri ke depan. Di belakangnya, anggota klan Mosa lainnya mengejarnya. Arah lari pria kekar parubaya itu adalah arah Lu Ming. Pria parubaya itu melihat Lu Ming setelah terbang jauh. Adik, ayo pergi. Pria parubaya itu berteriak. Namun, Lu Ming berdiri di udara, tidak bergerak. Adik kecil, ayo pergi. Ada ahli dari klan iblis di belakang kita. Melihat Lu Ming tidak bergerak, pria parubaya itu berteriak lagi dengan cemas. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman tipis. Pria parubaya ini berbaik hati mengingatkannya untuk pergi. Jika itu adalah orang biasa, dia akan menggunakan Lu Ming sebagai tameng untuk mengulur waktu. Itu hanya beberapa anggota klan Mosa, tidak perlu melarikan diri. Sambil tersenyum, garis keturunan 9 naga Lu Ming muncul, dan kekuatan melahap meletus dengan ledakan keras, menyelimuti seluruh klan Mosa. Kemudian, di bawah tatapan ngeri pria parubaya itu, tubuh anggota klan Mosa lainnya dengan cepat layu, kecuali alam dewa spiritual tingkat keempat. Pada akhirnya, mereka kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mumi. Suara mendesing. Dengan menjentikkan jari Lu Ming, seberkas cahaya tombak terbang keluar dan membunuh anggota klan Mosa alam dewa spiritual tingkat keempat. Esensi darah dan energinya juga dimakan oleh 9 naga. Ini, mata pria parubaya itu melebar dan dia tertegun. 7 anggota klan Mosa alam dewa spiritual, dengan yang tertinggi di alam dewa spiritual tingkat keempat, dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Pria parubaya itu curiga dia sedang bermimpi. Terlebih lagi, Lu Ming terlihat sangat muda. Kekuatan tempurnya sungguh tak terbayangkan. Kakak, sudah beres. Lu Ming tersenyum dan mempertahankan garis keturunan 9 naga. Dia membagi sebagian perhatiannya untuk mulai menyempurnakan. Kecil, kamu luar biasa, kamu sungguh luar biasa. Saya terkesan. Pria parubaya itu tergagap dan menghela nafas. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Aku Dusan. Siapa namamu, adik kecil? Kata pria parubaya itu. Lu Ming menjawab. Saudara Lu, ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Setelah Dusan selesai berbicara, dia hendak terbang ke suatu arah. Kakak Du, apa yang kamu inginkan? Mungkin Lu Ming bisa membantu. Lu Ming menghentikan Dusan. Tidak mudah bagi mereka untuk bertemu dengan pejuang manusia lainnya. Lu Ming baru saja hendak bertanya kepadanya tentang Xian Yanxing. Bagaimana dia bisa membiarkan Dusan pergi begitu saja? Ah, tempat berkumpulnya klan manusia tempatku berada sedang diserang oleh klan iblis. Saya menerima berita itu dan ingin segera kembali untuk membantu, tetapi saya tidak menyangka akan diblokir oleh klan iblis di sini. Dusan menghela nafas dan sedikit cemas. Tempat berkumpulnya umat manusia, aku akan pergi bersamamu. Mata Lu Ming berbinar. Baiklah, dengan bantuan adik kecil, kita mungkin bisa diselamatkan. Mata Dusan juga berbinar. Kekuatan tempur Lu Ming tidak terduga dan sangat kuat. Dia berniat meminta bantuan Lu Ming, tapi Lu Ming baru saja menyelamatkan nyawanya dan memintanya untuk mengambil risiko bersamanya. Dia terlalu malu untuk bertanya. Sekarang Lu Ming mengambil inisiatif untuk bertanya, dia tentu saja sangat gembira. Pada saat itu, Dusan memimpin sementara Lu Ming mengikuti Dusan. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi menuju utara. Setelah terbang sejauh ratusan ribu mil, dia mendengar teriakan perang yang menekan surga. Di kejauhan, terlihat sebuah benteng yang terbuat dari logam aneh. Di sekitar benteng, pertempuran sengit sedang terjadi. Ada lebih dari 1000 orang yang mengelilingi benteng. Di antara mereka, ada banyak eksistensi dengan aura yang kuat. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan menemukan bahwa ada lusinan anggota klan Mosa tingkat dewa spiritual. Sisanya adalah embrio spiritual tingkat lanjut anggota klan Mosa.
Hanya ada beberapa orang di dalam benteng, sekitar 20 atau lebih, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Roh. Mereka bertarung melawan klan iblis, tapi mereka jelas dirugikan. Manusia, pergilah ke neraka. Dengan teriakan melengking, salah satu anggota klan Mosa memiliki aura yang sangat kuat. Dia memegang taji tulang hitam dan tajam di masing-masing tangannya, dan tubuhnya seperti sambaran petir saat dia menyerang ahli manusia. Ahli manusia memiliki budidaya alam dewa spiritual tingkat ketiga. Namun, dia tidak mampu melakukan perlawanan apapun terhadap klan iblis. Paku tulang menembus gelabelannya, dan dia terbunuh bahkan tanpa bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Puncak alam dewa spiritual tingkat kelima. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa orang dari klan iblis Sa ini memiliki kultivasi di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima. Dia adalah eksistensi terkuat di klan iblis Sa. Adapun seniman bela diri manusia, yang terkuat hanya berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Sialan, bunuh. Ketika Dusan melihat ini, dia berteriak dan menyerang ke depan dengan kapak perangnya. Satu lagi di sini untuk mati. Mata klan iblis alam dewa spiritual tingkat kelima tampak dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Dusan. Dia mencibir dan ki iblisnya berguling. Dia mengepakkan sepasang paku dan menerkam ke arah Luming seperti kilat. Sebuah kapak perang melayang di atas kepala Dusan. Itu adalah garis keturunan Dusan, garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat. Dusan berubah menjadi kapak perang dan menebas lawannya. Ding, 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 ding. Dua suara tajam terdengar. Kapak perang yang telah diubah oleh Dusan terlempar jauh. Mati, anggota klan iblis itu menjerit. Paku tulang di tangannya tipis dan panjang, tapi sangat keras dan tajam. Tampaknya ia mampu menembus segalanya saat menusuk ke arah Dusan. Bas, bas. Dua suara mematikan gigi terdengar saat paku tulang klan Mosa menembus kapak perang yang telah diubah oleh Dusan. Raungan marah terdengar dari kapak perang. Kapak perang itu bergetar dan menyebar, kembali menjadi sosok Dusan. Wajahnya pucat saat dia mundur dengan cepat. Mati, mata anggota klan iblis itu dingin. Taji tulangnya menembus udara, mengarah ke dahi Dusan. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang seperti pisau tiba-tiba muncul dan menebas paku tulang. Kekuatan mengerikan meletus, dan paku tulang itu pecah menjadi puluhan bagian dengan bunyi dentang. Bilah telapak tangan itu dipotong secara horizontal dan mengenai bahu iblis Sa. Bang! Bahu anggota klan iblis meledak, dan dia terlempar seperti bola meriam, membunuh beberapa anggota klan iblis di alam embrio roh. Mengaum, 9 naga meraung, dan kekuatan melahap meledak, menyelimuti klan Mosa. Energi dan esensi darah dari iblis alam embrio roh langsung dimakan, mengubahnya menjadi mayat kering. Iblis alam dewa spiritual tingkat pertama, kedua, dan ketiga berteriak ngeri dan berubah menjadi mumi di bawah kekuatan melahap. Semua prajurit manusia tercengang. Adapun anggota klan Mosa yang tersisa, mereka meraung marah dan ingin melarikan diri. Namun, di bawah kekuatan melahap yang mengerikan, mereka merasa seolah-olah terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Membunuh. Luming bergegas melewati mereka dan menebas semua anggota klan Mosa seolah sedang memotong rumput. Bas! Klan Mosa alam dewa spiritual tingkat kelima hanya terluka tetapi tidak mati. Dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya iblis, mencoba melarikan diri. Dia tahu bahwa seorang ahli manusia terkemuka telah datang, dan satu gerakan itu telah melukainya dengan parah. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sosok Luming seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Dia menyusul klan Mosa alam dewa spiritual tingkat kelima dalam sekejap dan muncul di belakangnya. Ayo mati bersama, pembantaian akibat hujan lebat. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, anggota klan iblis mengeluarkan raungan marah. Ki iblisnya membubung ke langit, dan dia melebarkan sayapnya. Seluruh tubuhnya mulai berputar di udara. Sayapnya seperti dua pedang yang membelah udara, membawa badai serangan. Itu seperti tornado mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya saat menyapu ke arah Luming. Dua aliran kekuatan naga meledak di tubuh Luming. Dia kemudian mengeksekusi teknik surga penekan penjara dan memukulnya dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini seperti pedang surgawi, yang memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Ledakan, badai serangan dari klan Mosa runtuh seketika. Bilah palem itu mendarat di tubuh klan Mosa, membunuhnya. Semua energi dan esensi darahnya dilahap oleh Luming. Di dalam kastil, mata manusia terbuka lebar, seolah belum bereaksi. Saudara Luming, terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Kalau tidak, Dusan berjalan untuk berterima kasih kepada Luming, suaranya penuh emosi. Jika bukan karena Luming, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, para pejuang manusia di kastil akhirnya bereaksi dan terbang untuk berterima kasih padanya. Mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat Luming memiliki kemampuan bertarung seperti itu di usia yang begitu muda. Saya pernah mendengar bahwa ada banyak surga favorit di dunia luar.
Kelima raja tersebut adalah yang paling berkuasa di kalangan generasi muda. Tapi menurutku, saudara Lu, aku khawatir kamu bahkan lebih kuat dari 5 raja. Seorang lelaki tua berambut putih menghela nafas. Setiap tahun, beberapa orang diasingkan ke sini oleh keluarga kerajaan. Mereka telah lama tinggal di alam iblis, jadi mereka mengetahui beberapa hal tentang dunia luar.